Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama Yohanes Antonius Balararing, nomor induk mahasiswa 2015 0254 5067. Asal LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Tanggal praktik 10 Desember 2025 di SMK Negeri 1 Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Pada yang lagi tidak semangat? Semangat. Saya yakin kalian tetap semangat ya. Semoga dalam pembelajaran selanjutnya tetap selalu semangat. Semangat ya? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa ya. Kira-kira ada yang mau pimpin kita doa? Alexa bisa? Baik, Alexa silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Sekarang kami mau mulai kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon utus Roh Kudus menurut atas kami agar apa yang diajarkan oleh Pak Guru kami dapat kami terima dengan baik. Nama yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Terima kasih Alexa sudah membawa kita dalam doa pembukaan ini. Pak cek hadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua hadir. Karena kalian punya absen. Kaldi, Alexa, ya, semua hadir ya? Terima kasih hari ini semua hadir. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, setelah kita membukanya dengan doa, sebagai tanda penghargaan kita kepada bangsa dan tanah air Indonesia, Pak mengajak kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Pak tampilkan di slide instrumennya, baru tinggal kita mengikuti ya. Melihat di slide ini ada lirik lagunya, saya semua mengikuti ya. Kita mulai ya.
Terima kasih, silakan duduk. Baik, Pak perlu menjelaskan sedikit, menggambarkan sedikit kira-kira langkah pembelajaran kita kali ini sebagai berikut. Jadi pada awalnya Pak menampilkan sebuah video berkaitan dengan topik pembelajaran hari ini. Kalian mengamati video tersebut, lalu Pak memberikan beberapa pertanyaan terkait video yang ditayangkan. Kalian disilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Kemudian dalam menjawab pertanyaan tersebut kalian nanti Pak bagi dalam kelompok. Nah, kelompok diskusi kelompok tersebut kemudian melakukan diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang ditayangkan di video terkait materi kita hari ini. Lalu nanti ada proyeknya. Jadi kalian diberikan satu tugas mengerjakan proyek sesuai dengan materi yang diberikan, lalu dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Ya, selama presentasi nanti kelompok lain bisa memberikan komentar dan memberikan masukan. Kemudian kita bersama-sama membuat kesimpulan bersama. Jadi kesimpulan tidak dari Pak sendiri, tapi kita sama-sama membuatnya ya. Sama membuat, lalu refleksi kegiatan hari ini, dan yang terakhir Pak memberi tugas untuk dikerjakan di rumah sebagai bahan untuk pembelajaran minggu depan. Dan yang paling terakhir kita menutupinya dengan doa. Ya, kira-kira seperti itu langkah pembelajaran kita kali ini. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang manajemen logistik ya. Maka kali ini kita melanjutkan ke materi berikutnya, yakni dasar-dasar teknik logistik. Apa? Dasar-dasar teknik logistik ya, seperti yang disampaikan pada slide ini. Jadi materi pembelajaran kita kali ini tentang dasar-dasar
teknik logistik. Karena kadang kita sudah belajar tentang manajemennya, maka sekarang kita mempelajari tentang dasar-dasar teknik logistik. Nah, apa tujuan dari pembelajaran tentang dasar-dasar teknik logistik ini? Kalian bisa lihat di baik. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar siswa dalam hal ini kalian bisa menerapkan proses penerimaan dan proses pengeluaran barang dari gudang dan perbaikan kerja di lingkungan industri. Ya, itu tujuan pembelajaran. Salah satu bisa coba membacanya kembali. Coba Eka, Elsa, coba membaca kembali tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran. Nah, manfaatnya terkait dengan pengaplikasiannya dalam dunia kerja. Ketika kamu sudah tamat dari sini, kamu bertemu di dunia kerja, kamu sudah bisa memahami, bisa menerapkan yang namanya rantai pasok atau istilahnya sebagai penerimaan dan pengeluaran barang. Ya, jadi dimulai dari proses penerimaan barang, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara menginventarisnya, bagaimana cara mengambil yang untuk digunakan untuk sebuah proses produksi, lalu bagaimana cara mengeluarkannya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tentang dasar-dasar logistik ini, kira-kira kalau mau bertanya sedikit kepada kalian tentang pemahaman kalian mengenai dasar-dasar teknik logistik ini ya. Kalian sering belanja ke toko? Sering. Toko dagang ya? Ya. Jual barang, misalnya atau pernah memesan barang ini lewat agen, misalnya JNT, pernah ya? Pernah ke sana? Pernah melihat bagaimana cara mereka menginventaris barang, menyimpan barang, lalu ke sana ambil, mereka kasih keluar, itu pernah ya? Prosesnya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana cara perusahaan tadi, toko tadi atau JD tadi, kira-kira bagaimana mereka menyimpan dan mengatur distribusi barang yang begitu banyak, pesanan yang begitu banyak, kira-kira bagaimana cara mereka mengatur, lalu menyimpan, lalu mendistribusikan barang-barang tersebut setiap hari. Padahal banyak barang ini, jadi mereka punya proses seperti apa sehingga tidak terbengkelai, tidak tumpang tindih, ya. Kira-kira bagaimana cara mereka mengatur atau seperti di toko itu, ya. Ada yang tahu? Kira-kira bagaimana mereka menyimpan barang tersebut, mengatur barang tersebut sehingga tidak terbengkelai, tidak tumpang tindih, padahal barangnya begitu banyak. Ya, ada yang tahu? Coba lihat. Ya. Area barang berat seperti semen, pasir, besi, batu disimpan di lantai dasar atau area terbuka yang mudah dijangkau oleh kendaraan. Itu untuk area barang berat ya. Seperti apa tadi?
Ya, semen, pasir, besi, oh iya. bataku. Ya ini jawabannya bagus. Coba kita ingat-ingat kembali, kita pernah ke toko bagaimana mereka menyimpan barang-barang yang berat, barang-barang besar. Yang di belakang, yang semangat ya. Menyimpan barang-barang berat, besar, itu di tempatnya tersendiri. Kalau kita beli semen itu biasanya kita ke gudang ya. Iya. Seperti itu. Jadi bagaimana gudang itu ditata sehingga bisa untuk akses masuknya, dalam bisa masuk, kendaraan bisa masuk. Tidak disimpan sembarangan ya. Ya Pak. Nah itu jawaban pertama tadi kira-kira dia punya penjelasan seperti itu. Ada lagi? Coba. Ya. Area barang berkulit seperti pipa, kayu, bispun, diletakkan di rak yang panjang dan kuat. Coba ulang ya. Area barang berkulit seperti pipa, kayu, bispun, diletakkan di rak yang panjang dan kuat. Barang bervolume ya. Barang bervolume artinya barang yang memiliki volume, memiliki ukuran yang agak besar. Ya. Kalau tadi pertama, yang tadi kan barang-barang berat ya. Iya. Kalau ini barang-barang yang bervolume, misalnya pipa panjang, besi itu besi kelapa yang seperti di belakang kita itu, atau paralon, ya. Nah, itu kan harus ada tempat yang pas untuk situ. Tidak sembarangan ya. Jadi tidak mungkin barang datang, barang kita dibawa dari pelabuhan datang kemudian langsung taruh sudah berserakan. Ya, dan tidak mungkin ada tempatnya. Itu tadi seperti dia sampaikan tadi harus ditempatkan pada rak ya. Jadi tidak mereka susun di sebuah rak yang panjang, tidak mereka susun dengan rak. Itu fungsinya seperti itu ya. Fungsinya seperti itu. Ada lagi? Coba ini Arnold. Area barang yang kecil, misalnya ada sedikit, zat kalir, perkakas kecil, disimpan di rak, tutup untuk menjaga kehilangan. Tidak hilang. Oh, disimpannya harus di tempat tertutup ya? Ya. Untuk mencegah. Nah, kenapa tempat tertutup? Karena kecil tadi. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Karena kecil tadi. Jadi memiliki peluang besar untuk bisa hilang. Di toko juga ada betul-betul kecil. Kalau orang masuk, kalau orangnya tidak bagus, dia jalan. Pura-pura jalan begini, kalau kita tidak bagus, barangnya kecil. Tidak dapat di sini satu. Nah sekarang kita tahu tuh ada sudah zaman digital begini, ada TV. Tapi ada yang lihai sekali. TV itu hampir tidak bisa baca dia punya pergerakan. Ya, yang belakang. Semangat, masih semangat? Masih, Pak. Masih ada lagi? Masih, Pak. Tindu. Coba tindu. Masih ada lagi? Ya, silakan tindu. Oh iya. Coba Eka perjelas. Coba perjelas. Eka. Elsa, coba perjelas Elsa. Perjelas tadi. Tindu punya. Sistem FIFO atau freeze in freeze out untuk beberapa barang seperti pasir, barang yang memiliki batas waktu, misalnya bahan kimia, diatur agar yang datang lebih dulu dikeluarkan lebih dulu. Oke. Sistem first in dan first out. Datang lebih dulu, keluar lebih dulu. Ya. Jadi bagaimana seperti itu juga harus
ditata sedemikian rupa. Artinya barang-barang itu bagaimana dia datang, kemudian dalam batas waktu tertentu dia harus dikeluar lebih cepat. Bahan-bahan tersebut misalnya bahan-bahan kimia yang punya ada kandungan-kandungan yang berbahaya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa bagaimana dia itu datang lebih dulu dan diusahakan supaya dia ini nanti harus dijual atau dikeluar distribusi harus dulu karena ada batasan limit waktu tadi ya. Bisa. Nah, dan itu kira-kira sedikit gambaran tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu dasar-dasar teknik logistik ya, rantai pasok barang. Ya, bisa paham? Baik. Sekarang Pak akan membagi kamu dalam 3 kelompok, ya. Tidak usah berdiri memutar, kalau ada cukup ini saja, cukup yang depan balik kursi ke belakang, ya. Yang di belakang dia ke belakang dengan yang tengah, ya, bisa menyamping dengan kursi duduk menyamping itu. Kemudian kelompok 2 ini belakang kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kemudian kelompok 3. Bisa tahu? Bisa, sangat bisa. Ya, ya disesuaikan itu. Sesuaikan tinggal tukar. Di tengah. Di belakang kita, di tengahnya ada buka ini. Menyamping juga tidak apa. Ya, kelompok 1 di belakang, ya. Di belakang kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Baik. Nah, setelah kita dalam kelompok, Pak mengajak kita untuk sama-sama menyaksikan satu video yang akan ditayangkan berikutnya. Video yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini.
Jelas? Tidak. Atau perlu diulangi? Pas? Benar tidak? Benar, Pak. Ya, Pak yakin kamu tadi kamu cukup serius mengamati. Pak yakin sudah bisa memahami apa yang saya inginkan ya. Ya, Pak. Oleh karena itu, karena kita sudah dalam posisi kelompok, maka saya akan memberi beberapa pertanyaan terkait dengan video yang ditayangkan. Ya, Ya, Pak. memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan video yang ditayangkan tadi. Video yang ditayangkan tadi. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mau ditanyakan terkait video tadi, kalian bisa lihat di yang ditampilkan saya. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan isi video tadi. Yang jelas isi video tadi adalah menjelaskan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, ada 5 pertanyaan yang Pak minta kalian diskusikan, lalu dijawab dalam kelompok ya. Jawab dalam kelompok. Pak kembali ke tempat kerjanya. Silakan didiskusikan dalam kelompok. Diberi waktu 5 menit. Diskusikan. Lalu setiap kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sudah ditampilkan ya. Ya. Nah, diberi waktu 5 menit, silakan kalian diskusi. Kelompok yang kanan banyak silakan berdiskusi ya. Coba. Ada satu. Ya, ini di FPS juga ada pertanyaan juga. Silakan didiskusikan bersama. Kemudian nanti Pak tentukan untuk menjawabnya. Kalian diskusi ya. Waktu diberikan 1 nomor 1 menit bisa. Ya silakan. Bisa ya? Video tadi jelas kan? Jelas, Pak.
Sudah. Dua menit lagi. Sudah putus semua dia punya beberapa benar seperti itu. Ada yang sudah betul. Kemana kelompok satu di belakang? Sudah belum? Sudah.
Baik. Pas waktu ya. Setelah mendiskusikan beberapa pertanyaan yang diberikan, kalau kalian mempersilakan ya, di tempat saja. Nanti ada satu orang tugaskan itu membaca jawaban. Jika IP-nya nanti Pak tentukan secara acak ya, tidak menentukan. Jadi kita nomor 1 kota ke kelompok berapa gitu. Ya. Baik. Ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi. Saya yakin video tadi jelas, walaupun suaranya agak kecil ya. Iya Pak. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksudkan dengan atau apa itu administrasi dokumen pergudangan? Apa yang dimaksudkan dengan administrasi dokumen pergudangan? Kelompok mana yang mau jawab? Kelompok 2. Kelompok 2 yang sulit dibahas ya? Oke. Bertugas menjawab siapa nih? Des. Ya, Des silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan administrasi dokumen pergudangan? Sistem pencatatan yang memastikan semua transaksi barang di gudang terdokumentasi dengan rapi dan akurat. Sistem coba ulangi. Sistem pencatatan yang memastikan semua transaksi barang di gudang terdokumentasi dengan rapi dan akurat. Terdokumentasi dengan Rapi dan akurat. ya. Sistem pencatatan ya. Jadi administrasi dokumen pergudangan itu sistem pencatatan yang memastikan semua transaksi barang terdokumentasi dengan rapi. Nah itu pentingnya administrasi pergudangannya. Jadi setiap barang yang mau disimpan di gudang diinventaris, kan jenis barangnya, jumlah barangnya, ya. Siap. Lalu dokumentasi yang sudah di administrasi tadi itu sudah di buat dokumennya tadi itu diusahakan juga harus rapi, ya. Rapi itu penting supaya biasanya namanya pertanggungjawaban sebuah dokumen itu agar kita lebih mudah mempertanggungjawabkan itu butuh kerapian. Ya kita lihat ini barang kita cepat paham. Karena dokumen yang kurang rapi itu membuat kita bingung, walaupun kita buat sendiri. Tapi karena penataannya kurang rapi, akhirnya kita mau bertanggung jawab kita bingung. Ya, ini ditekankan di situ harus rapi dan akurat. Akurat itu maksudnya mengurangi salah, meminimalisir salah. Jadi benar-benar akurat. Begitu ya? Berikut pertanyaan kedua. Sebutkan jenis-jenis dokumen gudang. Sebutkan jenis-jenis dokumen gudang. Kelompok mana? Oh ya, dengan kelompok 3 dulu karena tadi sudah meminta untuk menjawab, tapi ya kelompok 3.
Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan jenis-jenis dokumen bulan. A. Dokumen penerimaan barang. Contoh goods receipt, note, dan surat jalan dari supplier. B. Dokumen stok dan inventaris. Contohnya stok order dan laporan stok harian. C. Dokumen pergerakan barang. Contoh dokumen penerimaan barang dan dokumen pemindahan barang antar gudang. D. Dokumen pengeluaran barang. Contoh delivery order atau DO dan packing list. E. Dokumen audit gudang. Contoh laporan stok ornamen dan laporan barang rusak atau hilang. Ada berapa nomornya tadi? Nomor satu? Ada 5 Pak. Ada 5. Ada 5 ya? Ya. Oh, luar biasa. Jenis dokumen gudang sudah dijawab oleh kelompok 5 jenis dijawab. Yang pertama tadi dokumen penerimaan barang. Contohnya goods, receipt, note, catatan tentang penerimaan barangnya. Lalu surat jalan dari supplier. Surat jalan dari supplier. Biasanya kita melakukan pengiriman barang kita harus ada surat jalannya. Surat jalan terlebih apalagi dilakukan oleh supplier. Supplier yang menyediakan barang-barang dalam jumlah banyak, ya. Contoh bahan baku, peralatan bahan baku praktik kalau punya. Misalnya sekolah mengadakan di sini ada tulisan ini ya, pertanyaannya. Ya, sekolah mengadakan bibit dalam jumlah banyak, melakukan pemesanan bibit jarak jauh, misalnya dari Sulawesi. Nah, setelah kita melakukan pemesanan barang-barang dikirim ke sini, begitu kita terima barangnya pasti ada kita lihat surat jalan dari supplier pengirim. Tentunya sebelum itu kita sudah membuat surat pemesanannya, nota pesanan, ya. Iya. Apa yang mau pesan, jumlahnya berapa, waktu sampainya kapan. Itu jawaban pertama. Kemudian ada lagi kelompok 3 yang menjawab tadi, dokumen stok dan inventaris. Ini sama seperti tadi ya, ada dokumen yang namanya dokumen stok dan inventaris. Menginventaris jenis barang apa sebenarnya. Itu jenis-jenis dokumen gudang. Kemudian ada lagi dokumen pergerakan barang. Contohnya dokumen permintaan barang dan dokumen pemindahan barang antar gudang. Jadi bagaimana barang itu didistribusikan, offer dari ambil dari sini, pindah ke sana, dari gudang supplier pindah ke gudang penyimpanan sementara. Nah, itu namanya dokumen. Itu ada dokumen yang disebut sebagai dokumen pergerakan barangnya. Itu juga ada. Masuk semua dalam administrasi gudang, ya. Harus ada. Kemudian ada lagi dokumen pengeluaran barang. Contohnya delivery order, ya. Atau DO. Kita biasanya atau DO. Iya. DO. Biasanya kamu dapat di mana DO? Coba. Ada yang pernah mendapatkan DO ketika melakukan apa? Pembelajaran barang atau ketika mendarat ke pembelajaran? Pemesanan. Ya. Di Shopee. Jadi ada itu. Iya. DO-nya. Ada. Kalau lebih nyata itu biasanya kita ini ya. Kita membeli
barang setelah ada dari TP di sini biasanya mengadakan membeli itu besi situ. Kalau jumlah agak banyak mau di buat contoh rak, ya, sehingga kita melakukan pembelian, kita beli di toko dalam jumlah banyak. Nah, tentu tidak mungkin pikul pada ya. Kita harus butuh distribusinya. Kendaraan untuk mengantar dari sini ya. Nah, ketika kita membayar barang itu di toko, lalu kita mendapatkan nota pembeliannya, ada satu jenis administrasi, ada satu jenis nota yang namanya DO tadi, ya, itu untuk mengangkut barang dari tempat pembelian ke lokasi. Jadi misalnya petugas toko hasil aku tanya barang mau dibawa memang atau besok? Oh besok karena ini hari Minggu, jadi di sekolah tidak ada aktivitas sehingga besok dulu baru diantar. Oke, kalau begitu saya buatkan DO ya. Nah, DO yang ada itu kalian bawa kasih tukang distribusinya, sopirnya, lalu besok tinggal dibawa ke sana. Lo sudah tahu, oh ya ini barang dibeli kemarin, nama pemiliknya ini diangkat di sini. Ya. Kemudian packing list, daftar barang, list ya. Lalu jenis berikutnya dokumen audit gudang, contoh laporan stok ngamen, laporan barang rusak atau hilang. Ini juga perlu kita lihat. Jadi setelah barang itu barang yang rusak, sebelum barang dikirim ada yang rusak dibuat laporan. Jadi biasanya itu ditanggulangi oleh baik. Lebih banyak itu oleh konsumen penerima. Jadi ketika barang sampai kemudian kita cek, oh ternyata ada yang rusak, ternyata ada yang hilang, kita pesan 10 berarti yang 9, gitu ya. Itu kita membuat laporan namen, ya, nah itu jenis-jenis dokumen sudah. Masih semangat? Masih Pak. Yang berikut nomor Tiga. ya. Jadi jelas ya yang nomor 2 tadi. Jelas, Pak. Nomor 3, mengapa dokumen tersebut penting untuk disediakan? Saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menjawab. Kelompok 1, siapa yang menjawab? Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, menghindari kehilangan barang dengan catatan yang rapi. Kita tahu di mana barang tersebut berada, kapan masuk dan keluar. Mempermudah audit dan laporan keuangan. Memastikan pengiriman tepat waktu dan sesuai dengan pesanan pelanggan. Mengurangi kesalahan, misalnya salah alamat pengiriman atau kesalahan pencatatan stok. Sudah? Ada berapa tadi nomornya? 4. Kelompok 1 ya, sudah menjawab pertanyaan nomor 3 ya? Iya, Pak. Mengapa dokumen tersebut penting untuk disediakan? Yang dimaksud dokumen itu dokumen keterangan ya? Ya. Nah, kelompok 1 punya jawaban. Yang pertama, menghindari kehilangan barang. Ya. Benar tidak? Benar. Dengan barang. Dengan catatan yang rapi, kita tahu di mana barang tersebut berada, Kapan masuk? kapan masuk
keluar. Ya. Jadi penting kan kita pantau. Bisa Pak. Ini dokumen tersebut. Kemudian mempermudah audit dan laporan keuangan. Nah, namanya kita memesan membeli barang atau pesan barang itu berhubungan dengan yang namanya uang. Itu kan ada pesan barang kan? Ada kecuali apa namanya? Kalau pesan online seperti saya yang kemarin Shopee. Iya Pak. Itu ada diskon apa? Gratis ongkos kirim. Ada begitu? Ada Pak. Ada sih. Nah, biasanya pemesanan barang berkaitan sekali berkaitan erat dengan keuangan, apalagi barang dalam jumlah yang besar yang dipesan oleh satu lembaga atau perusahaan itu sangat berkaitan erat dengan uang. Uang berapa jumlah yang membeli barang, berapa jumlah pembayaran untuk distribusinya. Maka secara tidak menyerapi nanti orang audit kita keuangan pengadaan barang-barang seperti itu kita bisa melakukan. Itu sangat penting. Kemudian memastikan apa ini? Memastikan memastikan pada waktu yang sesuai. Ya, untuk memastikan pengirimannya tepat waktu. Nah, ini biasanya keinginan terbesar, keinginan termasuk paling besar dari pelanggan. Jadi saya pesan barang, saya maunya hari ini harus datang. Saya maunya dalam waktu 1 minggu. Saya maunya dalam waktu 2 hari, karena saya. Ya, jadi harus dibuat dokumen-dokumen sebagai persetujuan antara pembeli dan penjual ya. Kemudian mengurangi kesalahan, misalnya salah alamat pengiriman atau mengurangi kesalahan, ya. Mengurangi kesalahan. Jadi contohnya tadi atau kesalahan barang. Boleh ini kalau kita pesan barang apa dia mesti kita contoh alat-alat HP, LCD atau speaker. Nah itu kan karena biasanya beda seri yang mungkin hanya 1 huruf saja. Misalnya kodenya A5, A5 2 S lah. Ada satu lagi serinya A5 2 A. Bedanya S dan A di belakang. Kita tidak teliti antara A dan S yang belakang barang itu beda. Pernah alami seperti itu? Pernah Pak. Jadi itu kita harus teliti ya. Kalau lebih sebagai pengusaha. Jadi kita cari betul nanti kita dokumennya, dokumen atau pemesanan online. Jadi barang yang kita inginkan betul. Dokumennya bisa langsung kita pesan online atau kita barang itu. IP-nya ini kemudian kita kirim sebagai dokumen online kirim sana untuk supaya tidak menyediakan barang seperti yang kita inginkan ya. Jadi harus tepat, benar-benar tepat. Itu dokumen-dokumen mengapa dikatakan penting di sejarah. Di dalam pada kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ya, pertanyaan nomor 4, apa saja teknologi administrasi perburuan ya? Baik, kelompok satu langsung, coba dibaca. Apa saja teknologi administrasi pergudangan? 1. Various Management System atau WMS, sistem digital yang mencatat pergerakan barang secara otomatis.
Dua, barcode atau RFID scanner untuk mendeteksi barang masuk keluar secara otomatis tanpa kesalahan manusia. Tiga, cloud drive, semua dokumen bisa disimpan secara online. Sudah. Ada berapa dokumennya? Sudah. Berapa yang dalamnya? Warehouse Management System. WMS ya. Ya. Aplikasi digital yang mencatat pergerakan barang secara otomatis. Jadi dia sudah aplikasi, jadi barang-barang pernah kamu buat pesanan di online ya? Ya. Itu kalau di Shopee kalau tidak salah itu ada satu jenis aplikasi yang nanti pergerakan barang itu bisa pantau. Barang sudah sampai di mana? Misalnya sampai Surabaya dapat. Nanti barang itu dinyatakan siap dipinggir, siap dikirim. Nanti besoknya aku bisa pantau barang sudah sampai di mana ada ya? Ya, ada aplikasi. Itu sejenis aplikasi BMS tadi. Ya. Baru sudah sampai di mobil, kita bisa lihat buka aplikasi dia sudah dikoordinat, benar kita mau mengirim. Berarti kita sudah bisa barang tetap. Lalu yang kedua, barcode atau RFID scanner. Ini untuk memastikan ya, mendeteksi barang yang masuk keluar secara otomatis. Ya. Termasuk untuk memastikan barang itu benar di sana. Dalam pemesanan online kita saat dapat pesanan ada satu aplikasi yang namanya barcode ya. Tahu ya? Tahu Pak. Oke. Jadi kita buat barcode kemudian kita kirim kepada supplier, nanti barang datang dikasih ada barcode di barang itu. Ditempel di barang. Ya. Ada barcode yang sudah di print ditempel barang. Nanti kita buka, kita pakai aplikasi scanner ya. Barcode yang sudah kita buat pesanan dari itu. Atau kita pakai aplikasi scanner, kita scan barcode yang dari barang yang kita pesan. Itu nanti muncul tipe spesifikasi barang yang kita pesan muncul. Jadi dia merekam secara otomatis ya. Kalian saya rasa tahu di zaman digital ini kan kalian sudah familiar dengan hal seperti itu ya. Iya Pak. Itu harus Teknologi. ya harus perkembangan. Lalu cold storage, semua dokumen bisa disimpan secara online. Semua barang-barang bisa disimpan secara online. Jadi kita mendatakan barang-barang yang kita distribusi, barang-barang yang kita kirim atau barang-barang yang kita simpan, itu bisa datanya itu bisa kita simpan secara online. Maksudnya di sini bukan sekedar bikin daftar barang di laptop kemudian simpan. Satu saat laptop rusak, datanya di mana? Ya tidak. Satu saat komputer rusak, datanya di mana? Satu saat HP rusak, hilang, datanya di mana? Nah, mungkin kira-kira yang masuk ke dalam cloud storage di sini. Salah satu aplikasi itu yang sekarang sudah kita ramai gunakan, sudah tidak asing lagi. Di Google itu ada namanya Google Drive ya. Ya. Drive. Bisa simpannya di situ. Ada barang-barang pokoknya barang-barang penting, misalnya jasa atau apa, itu bisa disimpan di situ. Itu kapasitasnya besar. Nah, fungsinya dia itu online, jadi misalnya aku simpan pakai laptop yang di depannya, aku simpan data begitu, kemudian laptop ini rusak. Kau kan cukup ingat akun saja, akun user dan password,
drive. Jadi ketika mau pergi di Jakarta, punya orang kuliah tuh pakai di sana, buka apa barang-barang simpan semua itu akan tampil ada. Iya. Oke, itu namanya penyimpanan online. Bisa paham? Berikut pertanyaan yang kelima. Urutkan jenis kegiatan berikut ini agar membentuk rantai infografis atau peta sederhana yang tepat. Jadi ini perlu diatur, diatur dimulai dari distribusi, pengemasan, pengelolaan, pengambilan, penerimaan, penyimpanan. Jadi diurutkan. Ya, urutannya yang tepat seperti apa? Urutan rantai infografis yang tepat seperti apa ya? Coba kelompok 3 ini kita pintar. Kelompok 3 urutan yang tepat kira-kira seperti apa? Ya? Baik, kalau menjawab pertanyaan dari Guru. Ya. Urutkan jenis kegiatan berikut membentuk rantai infografis atau peta sederhana yang tepat dalam sistem logistik. Yang pertama apa? Pertama, penyimpanan, penerimaan, pengelolaan, distribusi, pengambilan dan pengemasan. Penyimpanan, terus Penerimaan, pengelolaan, distribusi, pengambilan dan pengemasan. Ya, itu urutannya ya. Ya. Urutan yang benar. Tadi sudah diterangkan dalam tiga itu ada ya. Ya, Pak. Benar. Kalau ada kalian sudah paham. Berikut. Setelah kalian menjawab 5 pertanyaan itu, khusus untuk pertanyaan nomor 5. Khusus untuk pertanyaan nomor 5, ada tugas proyek yang harus kamu buat, waktunya 5 menit juga, yaitu membuat diagram infografisnya. Diagram infografisnya. Jadi di sini kalian buat secara sederhana saja dalam bentuk semacam sketsa. Jadi sketsanya itu dalam bentuk flowchart. Ada sejenis aplikasi di Windows yang namanya flowchart. Itu dia mulai kotak-kotak. Jadi kalian buat sederhana saja. Bagian infografisnya itu di apa? Di yang bagian nomor 5. Kita tadi dia diurutkan ke mana? Yang satu penyimpanan ya. Penyimpanan. Yang kedua apa tadi? Nomor 3 tadi. Penerimaan. Yang ketiga pengelolaan. Yang keempat distribusi. Yang kelima Pengambilan dan pengemasan. pengambilan Dan dan pengemasan. Kami minta kalian buat sketsa sederhana. Orang istilahnya infografis. Jadi dia dalam flowchart yang begini. Penerimaan ini ya coba. Intinya ada panah yang menunjukkan alur logistiknya tadi ya, alur distribusinya tadi ya. Alur distribusi barang ini tadi. Jadi misalnya ini dibuat kotak, kemudian ini bagian pertama tadi penyimpanan.
penyimpanan ya. Lalu diteruskan. Kamu mau pakai ke samping, ke bawah, atau ini dia modelnya belakang kupat, ini model flowchart, ya. Atau ini model jajaran pinjam, ya. Ya, ada 5 tahapan itu saja. Penyimpanan, penerimaan, pengelolaan, distribusi, pengambilan dan pengemasan. Ini jadi satu. Ya, bisa. Nanti berapa 5 menit ya? 5 menit kalian buat di kayak sudah siap tadi. Di bagian belakang nanti dikumpulkan saja. Tidak usah di ada 5 tahapan: penyimpanan, penerimaan, pengelolaan, distribusi, pengambilan dan pengemasan. Bentuk diagramnya bisa kamu mau menyamping, mau turun, intinya ada panahnya ya. Ada panahnya yang menunjukkan aliran barang. Bisa buat di sini. Di yang kertas kosong tadi ya. Di berapa sakit ya? Ya. Coba di sini. Jadi ada 5 tahapan ya. Dia modelnya seperti ini. Dan kalian bisa buat ini. Tapi yang sederhana, kita mau ke kanan, ke bawah, tapi jangan ke atas. Biasanya alur yang benar itu biasa. Jangan sudah? Ada 5 tahapan ya. Itu namanya bagian infografis. Tapi dia sederhana. Ada yang lebih detail, ada yang lebih modern ya bentuknya. Bisa di browsing itu banyak. Kita sekarang mau buat yang sederhana ya. Sudah. Nah itu sketsa infografis itu nanti dikumpulkan di file. Ya. Buat jadi LKS ya. Yang sudah dibagikan itu dikumpulkan. Baik. Sudah semua? Sudah ya? Nomor 1. Satu, halo, coba.
Ada 5 tahapannya. Mau ke kanan. Saya tulis. Baik. Sudah ya? Teruskan. Termasuk kreasi. Penyimpanan, penerimaan, pengelolaan, distribusi, pengambilan dan penerimaan. Bisa Baik, sudah ya? Coba. Sudah ya? Setelah membuat sketsa infografis, kita sama-sama membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Ya. Kesimpulan pertama, ada yang bisa memberikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Coba. Bisa buat kesimpulan apa saja yang menjadi intisari daripada kegiatan pembelajaran hari ini yang menjadi kesimpulan kita. Kira-kira apa? Next. Apa kira yang inti yang kita pelajari hari ini? Apa ada yang tahu? Hah?
kesimpulan disampaikan aja supaya kita tahu. Ya kan? Kita dapat mempelajari tentang barang-barang industri. Barang-barang industri. Ada lagi? Tentang materi yang kita pelajari. Yang paling penting dalam pembelajaran tadi Adrian, coba Adrian. Administrasi gudang sangat penting. Administrasi ya? Ya. Administrasi gudang menjadi sangat penting. Ada lagi? Ya. Maksi. Ada yang jawab? Bagaimana? Ya, pentingnya mendokumentasikan barang-barang ya. Mendokumentasikan administrasi tadi. Ya. Jadi kesimpulannya administrasi gudang menjadi sangat penting dalam mengatur logistik, ya, dalam rantai pasok logistik. Kemudian kesimpulan kedua, apa mau tanya, apakah tahapan ini benar? Sudah benar? Apakah pertama penyimpanan? Benar. Baik. Tahapan ini yang pertama adalah penerimaan ya. Penerimaan barang baru kita terima, simpan, kelola, ya, ambil dan kemas, baru distribusi. Ya, itu dia punya sketsa infografisnya seperti itu. Nah, tugas rumah itu di depan. Bagian infografis yang ada itu, bagian infografis yang ada ini, yang pertama tadi terima, kemudian simpan, kemudian kelola, kemudian ambil dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalian buat dalam bentuk yang lebih modern sedikit. Tadi kan sederhana, sketsa saja. Nanti kalian buat kan bisa. Kan sudah bisa ini apa? Edit di HP. Bisa kan? Iya. Di laptop bisa. Dengan contoh penerimaan ini aktivitas yang ada di kegiatan penerimaan seperti apa? Jadi bisa gambar misalnya ada pelabuhan, kapal, lalu secara muat gimana? Kemudian penyimpanan. Jadi misalnya truk yang buat barang tadi terbawa ke gudang, jadi digambarkan gudang, kalau datang pasang dia punya belakang gudang barang diturunkan. Lalu pengelolaan, bisa gambar mesin-mesin. Misalnya ini kegiatan apa? Kegiatan contoh pembuatan kain lapis. Jadi mesin-mesin di pabrik ada antara kerja itu bikin teks. Ya, seperti itu. Bisa apa ya kamu bisa? Taman begini apa yang sudah ahli memainkan barang-barang digital gitu. Biasanya jadi foto bisa. Ya, nah itu tugas rumah. Kira-kira menurut kalian pembelajaran kita kali ini bagaimana? Mengesan, menyenangkan? Maka Pak minta menjadi refleksi
kalian tulis di KSM itu apakah kegiatan hari ini menyenangkan atau tidak. Lalu hal baru apa yang kamu terima dalam proses pembelajaran kita. Ditulis di LKS tadi ya. Bagaimana kesan Anda dengan proses pembelajaran kali ini? Bisa diskusi ya, dan sampai dalam kelompok ada yang misalnya bisa diskusikan. Lalu kira-kira hal baru apa yang kamu peroleh dari kegiatan? Baik. Pembelajaran kali berikut kita akan sama-sama membahas tentang, jadi setelah kita mempelajari dasar-dasar logistik, teknik logistik hari ini, maka minggu depan pada pertemuan nanti kita akan sama-sama membahas tentang sistem informasi logistik. Dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian. Tetap semangat sampai selesai. Kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Kalau kita sudah buka dengan doa, maka kita harus karena doa. Kita satu bisa menutup kita dengan menutup kegiatan ini dengan doa. Kita tenang, sikap doa supaya kita menutup kegiatan ini. Nah, Tommy dipersilakan. Dan terpujilah buat tubuh Yesus serta Maria Bunda doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tinggi sekali tadi Kenangan yang akan datang.